welcome back to my channel. Kali ini saya mau bahas tentang kenapa sih luka diabetes itu susah sembuh. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, kenapa sih orang diabetes itu kalau punya luka dia susah sembuh? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Salah satunya yaitu ada faktor sistemik. Pada orang diabetes, biasanya di sistemiknya itu mengalami masalah atau di pembuluh darahnya itu mengalami masalah. Penderita diabetes biasanya dia mengalami masalah di penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah bisa disebabkan karena adanya plak-plak di pembuluh darah ataupun terjadinya peningkatan viskositas darah atau kekentalan darah. Nah, orang yang punya diabetes yang gula darahnya tinggi, darah di pembuluh darahnya itu dia akan kental. Nah, ketika darahnya itu dia kental, maka di saat darah itu ngalir dia agak kehambat. Gini. Di saat darahnya itu dia kental, maka aliran darahnya dia nggak lancar. Kan harusnya darah itu nggak kental ya. Jadinya kalau misalkan dia kental, maka aliran darahnya dia jadi nggak lancar. Bayangkan aja jika misalkan ada saluran air yang di dalam situ tuh nggak cuma air, tapi ada tanahnya, jadinya yang ngebuat dia lebih kental ataupun sesuatu yang lebih kental. Nah, maka alirannya itu dia akan nggak lancar. Nah, itu ada dua itu. Jadi penyumbatan pembuluh darahnya itu ada dua hal tadi, plak-plak sama viskositas. Nah, ketika pembuluh darahnya dia nggak lancar, maka oksigen yang mengalir juga nggak lancar, karena oksigen kan dia mengalirnya lewat pembuluh darah ya. Bayangin aja dia lukanya ada di kaki, terus darah yang mengalir ke kaki itu dia nggak lancar. Nah, oksigen yang nggak dapet, jadinya nggak ada nutrisi yang didapat. Paham nggak? Gini, gampangnya itu ketika terjadi penyumbatan, maka luka yang ada pada pasien diabetes dia susah untuk mendapatkan nutrisi. Di saat luka itu dia nggak dapat nutrisi dan udah ada luka, udah ada udah terpapar sama dunia luar, kan akan gampang terkena infeksi dan lukanya nggak dapat nutrisi, mudah terpapar. Nah, itu yang membuat luka itu susah sembuh. Nah, contoh kasus aja ya, ada pasien luka diabetes yang datang di tempat praktekku. Di saat dia gula darahnya bagus dan ada luka, ada yang lukanya itu dia bisa sembuh, tapi ada juga yang lukanya itu dia nggak melebar, tapi segitu aja. Nah, tapi setelah beberapa bulan atau di saat gula darahnya itu dia tinggi, kayak udah di atas 200 lah, udah mulai ke 300, 400, 500 gula darahnya, luka yang awalnya nggak apa-apa, yang awalnya lama-lama itu dia segitu-segitu aja, dan gula darahnya itu udah tinggi, dia bisa menjadi infeksi lukanya. Dia bisa melebar ataupun bisa sampai kecium bau. Nah, itu karena tadi di saat gula darahnya tinggi, aliran darahnya itu dia nggak lancar, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Makanya penanganan
Untuk luka diabetes yang gula darahnya sangat tinggi, kalau perawatan di tempat praktekku biasanya aku langsung bilang ke pasiennya, Bu, gula darah harus segera turun gitu. Langsung aku evaluasi dari makannya, dari obat-obatan, apakah dia minum obatnya udah sesuai rekomendasi dari dokter atau dia sembarangan minum obatnya, atau obatnya udah bener tapi pola makannya dia nggak mantang makanan yang manis, dia masih makanan yang masih kayak orang yang nggak punya diabetes lah, yang enak-enak tetap dimakan, kayak kue-kue makan, lebih malam-malam makan. Nah, tiba-tiba gula darah tinggi, terus pasien tiba-tiba ngerasa demam, ada nyeri. Nah, bisa karena itu gula darahnya tinggi, lukanya semakin memburuk gitu. Makanya kalau ada luka, sebaiknya segera turunin gula darah dan langsung dibawa ke petugas kesehatan, pelayanan yang khusus untuk menangani luka diabetes. Karena penanganan luka diabetes juga itu dia khusus harus dilihat dari beberapa aspek biar si lukanya itu dia cepat sembuh gitu.